Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika. Masih tetap bersama MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMP Kabupaten Klaten. Kali ini kita khususkan pada para siswa kelas 8. Kita akan mengadakan pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester kasar, khususnya untuk kelas 8. Bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti berikut ini. Soal yang pertama, kita perhatikan ini pola bilangan ya. 1, 3, nah ini 6, kemudian 10, 15. Ini adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu UN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jadi ditanyakan pola yang ke-21 itu adalah 21 kali 21 tambah 1, 22 dibagi 2. 22 dibagi 2 diperoleh 11, sehingga 21 kali 11 diperoleh 231. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Nomor 2. Bilangan yang harus dihilangkan dari barisan bilangan 3, 6, 8, 12, 24, 48 agar terbentuk suatu pola barisan bilangan. Jadi dari 3, 6, 8, 12, 24, 48, nah, mana yang harus dihilangkan agar menjadi pola bilangan? Kita lihat kalau 3 ke 6 seandainya ini tambah 3, maka setelah 6 mestinya 9, bukan 8. Maka salah. Kalau ini hilang 6 ke 12 juga bukan 3, maka ini bukan ditambah 3. Sekarang selain itu 3 ke 6 bisa dikali 2 ya. 3 kali 6, 3 kali 2 6, 6 kali 2 seharusnya 12. Oh, berarti kita coba, nah 12 kali 2 24. Berarti ini pola bilangan geometri dengan rasio 2 ya. 3 ke 6 itu kali 2, berarti ini 6 ke 12 kali 2, berarti nanti yang dihilangkan 8 ya. Ini juga kali 2, 24, kemudian 24 kali 2, 48. Berarti di sini yang harus dihilangkan adalah 8, sehingga jawabnya adalah yang B. Oke, lanjut. Nomor 3. Angka satuan dari 2023 pangkat 22 kali 22 pangkat 2023 adalah angka satuan. Kita ingat, angka satuan itu ditentukan oleh digit terakhir, angka terakhirnya ini. Kalau 2023 penentunya adalah satuannya 3, 3 pangkat 22. Kita cari polanya dulu. 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, nah satuannya 7, 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 5 243. Kita perhatikan satuannya 3971, kembali 3 lagi ya, nanti kalau dilanjutkan akan berpola 3, nanti 971, 3971 dan seterusnya. Nah, polanya ini 3971, 3971 dan seterusnya. Maka kita lihat berulang berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, berulang setiap 4. Maka bagaimana menentukan? Nah, pangkatnya ini dibagi dengan 4. 1, 2, 3, 4. Maka 22 dibagi 4, sisa 2. Ya, terpenting sisanya 2. Kalau sisa 2, berarti satuannya 9. Nah, 3 pangkat 2. Kalau sisa 1, ya satuannya 3, kalau sisa 3 satuannya 7, kalau tidak bersisa nah, satuannya 1. Karena ini 22 dibagi 4 sisa 2 ya, maka satuannya adalah 9. Berarti 2023 pangkat 22 itu satuannya 9. Sekarang 22 pangkat 2023. Nah, ini satuannya 2, kita cari polanya. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. Kita perhatikan satuannya 2 4 8 6. Kembali 2 lagi
dari awal. Nah, kalau dilanjut ini 2486, 2486, 2486. Maka kita lihat berapa berulangnya, 1, 2, 3, 4. 4 setiap 4 kali. Maka berarti pangkatnya nanti kita bagi 4. 2023 kalau dibagi 4 maka akan sisa 3. Sebab kalau 2000 dibagi 4 habis, 20 dibagi 4 juga habis, berarti sisanya 3. Kalau sisa 3 berarti satuannya kita lihat 2 pangkat 3 berarti 8. Jadi satuannya 8. Berarti 22 pangkat 2023 itu satuannya 8. Nah, berarti kalau ini dikalikan, satuannya dikalikan 9 kali 8 adalah 72. Berarti 72 ini satuannya adalah 2. Sehingga jawabnya yang D. Oke, demikian soal yang nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Diketahui titik A 7, -9, maka jarak titik A ke sumbu X. Kita ingat jarak terhadap sumbu X itu yang belakang ini ya, bukan 7-nya tapi min 9-nya ini, tetapi jarak itu selalu positif. Maka jaraknya bukan min 9 tetapi 9. Nah, jarak tidak ada negatif, maka jawabnya adalah yang A. Kalau yang depan itu jarak terhadap sumbu Y. Oke, lanjut nomor 5. Diketahui titik P 3,1, Q 3,5 dan R 6,5. Jika ketiga titik dihubungkan akan membentuk bangun datar apa? Kita gambar ya, seperti ini. Titik P, titik Q dan R ternyata membentuk segitiga apa ini? Siku-siku. Nah, kebetulan ini tidak sama panjang, ini 3 satuan, ini 4 satuan. Berarti jawabnya yang C. Oke. Kita lanjut soal yang nomor 6. Titik P terletak di kuadran 3. Titik P berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Maka koordinatnya, kita ingat kalau di kuadran 3, maka yang depan maupun belakang ini semua negatif, kan, di kuadran 3. Nah, sekarang terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu X itu yang belakang ini. Nah, ini jarak terhadap sumbu X. 3 satuan karena negatif, berarti yang belakang koordinatnya negatif 3. Di sini negatif 3. Nah, karena jaraknya 3. Jarak terhadap sumbu Y itu ada yang depan. Ini yang depan, tapi juga negatif. Jaraknya 4, berarti negatif 4. Berarti koordinatnya negatif 4, negatif 3. Sehingga jawabnya yang B. Nomor 7. Dari diagram panah berikut, nama relasinya adalah, kita perhatikan. Kalau 2 ke 3, nah 2, 1 kurangnya dari 3, benar ya. Kalau 3, 1 kurang dari 4, benar. Nah, berarti relasinya adalah yang A, 1 kurang dari. Lanjut, nomor 8. Diketahui P himpunan 1, 2, 3, 4 dan Q himpunan A, B, C. Banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Nah, banyaknya anggota himpunan P, NP-nya ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Banyaknya anggota himpunan Q ada 3, 1, 2, 3. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q itu dibalik, himpunan banyaknya anggota himpunan Q dipangkatkan anggota himpunan P. Anggota Q-nya ada 3, anggota P-nya sebanyak 4. Jadi 3 pangkat 4 diperoleh 81 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga jawabnya yang D. 9. Diketahui fungsi f memetakan x ke negatif 6x plus 9. Pernyataan di bawah yang benar. Kita mulai dari yang A. F2 memetakan 3, apakah benar? Kalau x-nya diganti 2, sehingga min 6 kali 2 ditambah 9. Negatif 6 kali 2, negatif 12 ditambah 9. Hasilnya negatif 3. Di sini 3, berarti A salah. Ya. Sekarang yang B. F min 2, kalau X-nya min 2 berarti min 6 kali negatif 2 ditambah 9. Negatif 6 kali negatif 2 itu 12 ditambah 9
diperoleh 21. Nah, berarti di 21 benar, berarti jawabnya yang B. Oke, lanjut nomor 10. Sebuah garis yang persamaan Y sama dengan 3X plus 6 memotong sumbu X di titik. Nah, memotong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya ini 0 berarti Y sama dengan 3X plus 6, berarti 0 sama dengan 3X plus 6 karena Y-nya 0. Nah, sehingga diperoleh, ini kita pindah ke ruas kiri, negatif 6 sama dengan 3X, berarti X-nya sama dengan negatif 2, yaitu negatif 6 dibagi 3, X-nya negatif 2, sehingga titiknya negatif 2,0, sehingga jawabnya adalah C. Oke, nomor 11. Gradien dari garis pada gambar. Nah, kita perhatikan garisnya condong atau miring ke kanan, berarti gradiennya adalah positif. Nah, positif, jadi antara A dan B, C, D ini jelas salah. Sekarang berapa gradiennya? Lihat, ini 6, di sini 3, sehingga M-nya adalah 6/3, diperoleh 2, sehingga gradiennya positif 2, jawabnya yang A. Oke. Nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 0,-7 bergradien setengah. Kita ingat rumus umumnya Z min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 nya adalah min 7, ya, berarti Y dikurangi negatif 7 sama dengan M nya gradiennya setengah, X dikurangi X1 nya adalah 0. Y dikurangi min 7, jadi Y plus 7 sama dengan setengah kali X setengah X, karena X dikurangi 0 kan X, ya, sehingga Y sama dengan, kalau arti ini tidak ingin pecahan karena di pilihan tidak ada pecahan, ini kita kali 2 semua. Ini dikali 2 jadi 2Y, 7 kali 2 14, ini kali 2 1X, ya. Setengah kali 2 jadi 1X. Kita jadikan satu ruas, ini kita pindah ke kanan, jadi X min 2Y, sini 0, ya, 0 sama dengan 2Y nya pindah ke kanan jadi min 2Y, 14 nya jadi min 14, sehingga X min 2Y min 14 sama dengan 0. Jadi jawabnya yang C. Oke, lanjut nomor 13. Penyelesaian dari sistem persamaan 3X plus Y sama dengan min 1 dan X plus 3Y sama dengan 5. Oke, kita coba dengan substitusi dari X plus 3Y sama dengan 5, berarti bisa diubah menjadi X sama dengan 5, 3Y nya ke ruas kanan jadi min 3Y. Nah, X sama dengan 5 min 3Y ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, 3X plus Y, X nya kita ganti 5 min 3Y, jadi 3 kali 5 min 3Y, ini pengganti dari X nya, ya, ini tadi, ditambah Y sama dengan min 1. 3 kali 5 15, 3 kali negatif 3Y negatif 9Y plus Y sama dengan negatif 1, sehingga negatif 9Y ditambah Y, ini 15 nya ke ruas kanan jadi min 15, negatif 9Y ditambah 1Y negatif 8Y, negatif 1 dikurangi 15 negatif 16, sehingga Y nya negatif 16 dibagi negatif 8, negatif bagi negatif positif, positif 2, Y nya 2. Bagaimana menentukan X nya? Nah, X nya tadi pakai ini, ya, X sama dengan 5 dikurangi 3Y, berarti X sama dengan 5 dikurangi 3, Y nya tadi 2, nah, 3 kali 2, 3 kali 2 6, sehingga 5 dikurangi 6 negatif 1, sehingga titik persamaannya atau penyelesaiannya adalah X nya min 1, Y nya 2, min 1,2, min 1,2, jawabnya yang C. Berikut nomor 14. Diketahui jumlah dua bilangan adalah 16. Berarti misalkan dua bilangan itu X dan Y, X ditambah Y 16. Kemudian
bilangan pertama 3 kali bilangan kedua, bilangan pertamanya X, bilangan keduanya Y, X kemudian 3 kalinya Y. Nah, atau kalau ditulis jadikan satu ruas, X 3Y nya pindah ke ruas kiri jadi X min 3Y sama dengan 0, sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 15. Harga 5 kg jambu dan 3 kg apel adalah 120.000. Jadi kalau harga 1 kilo jambu itu X, harga 1 kilo apel itu Z, maka bisa dituliskan dengan 5X plus 3Z sama dengan 120.000. Kemudian ini 3 kilo jambu dan 5 kilo apel, berarti 3X plus 5Y harganya 136.000 sama dengan 136.000. Nah, kalau kita eliminasi, misalkan kita ingin samakan Z-nya, maka yang atas dikali 5, yang bawah dikali 3, sehingga diperoleh 5 kali 5 25, 5 kali 3 15, 120 kali 5 600.000 ya. Kemudian ini kali 3 9, ini kali 3 15, 136 kali 3 408. Maka kalau dikurangkan 25 dikurangi 9 itu 16, jadi 16X ini habis, ini dikurangkan diperoleh 192.000, sehingga X nya 192.000 dibagi 16 diperoleh 12.000. X nya sudah ketemu, bagaimana mencari Y nya? Kita masukkan ke salah satu persamaan, misalnya kita menggunakan yang atas ya, 5X, X nya udah temu 12.000, maka 5 kali 12.000 ditambah 3Y sama dengan 120.000. 5 kali 12.000 diperoleh 60.000 ditambah 3Y 120.000, sehingga 3Y sama dengan 120.000 dikurangi 60.000 diperoleh 60.000, sehingga Z diperoleh 60.000 dibagi 3 20.000, sehingga Y nya 20.000. Nah, X itu harga 1 kilo jambu 12.000, 1 kilo apelnya 20.000. Maka ditanyakan berapa harga 1 kilo jambu dan 7 kilo apel, bisa kita tuliskan berarti X ditambah 7Z, karena ini 1 kilo jambu, ini 7 kilo apel, sama dengan X nya tadi 12.000 ditambah 7 kali 20.000 ya harga apelnya, sehingga 7 kali 20.000 itu 140.000, 12.000 ditambah 140.000 diperoleh 152.000, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, nomor 16. Jika bilangan 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, maka angka ke-99 adalah, nah ini kita, pola ya, kita lihat berulangnya ini 5, 6, 7, 8, 9, berulang lagi 5, 6, 7, 8, 9, berulang lagi 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, berulang setiap 5. Nah, maka kalau urutan ke-99 ya ini dibagi 5, nanti sisanya berapa ya, 99 dibagi 5 sisa 4. Berarti urutan ke-99 itu sama aja nanti angka pada urutan keempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, urutan keempatnya adalah 8. Berarti angka yang ke-99 itu adalah 8. Sehingga jawaban yang benar yang D. Oke, ya ini soal mencadangkan ya. Lanjut nomor 17. Diketahui titik P 3,2 dan Q 15,13. Jika koordinat relatif titik Q terhadap P adalah A, B, maka nilai A plus B adalah. Oke, koordinat titik Q terhadap P berarti Q dikurangi P. Koordinat Q 15,13, P-nya 3,2, kalau dikurangkan 15 kurangi 3, 12, 13 kurangi 2, 11. Nah, ini koordinat relatif Q terhadap P. Ini sama dengan A, B, berarti A-nya 12, B-nya 11.
A plus B berarti, sehingga nilai dari A ditambah B itu sama dengan 12 ditambah 11 diperoleh 23, sehingga jawabnya yang G. Oke, lanjut nomor 18. Diketahui fx sama dengan ax plus b, f-1 sama dengan 1, dan f1 sama dengan 5. Nilai dari 3a dikurangi b adalah titik-titik. Oke, kita mulai dari f-1 sama dengan 1. f-1 artinya x-nya diganti dengan min 1. A kali negatif 1 itu negatif 1a, min a gitu ya. Ditambah b sama dengan ini tadi 1. Nah, kemudian F1 sama dengan 5, berarti X-nya diganti 1, hasilnya 5. A kali 1 berarti A, ditambah B sama dengan 5. Kalau ini kita jumlahkan, negatif A ditambah A 0, habis B ditambah B 2B, 1 tambah 5, 6. 2B sama dengan 6, B sama dengan 3. Bagaimana mencari A-nya? Kita masukkan saja ke A plus B sama dengan 5. A ditambah B-nya 3 sama dengan 5, berarti A-nya sama dengan 2. Kembali ke soal, ditanyakan nilai 3A dikurangi B, berarti 3A dikurangi B sama dengan 3 kali A-nya 2 dikurangi B-nya 3. 3 kali 2, 6, dikurangi 3, diperoleh 3. Sehingga jawabnya adalah yang B. Lanjut nomor 19. Oke, nomor 19, persamaan garis yang melalui negatif 4, negatif 1 tegak lurus garis Y sama dengan negatif 5X plus 7 adalah Y sama dengan MX plus C, maka M ditambah C sama dengan titik-titik. Kita ingat kalau tegak lurus ini M1 nya adalah negatif 1/5, maka M2 nya adalah dibalik, ganti tanda jadi 5/1 tapi positif, yaitu 5. Nah, ini kalau dikalikan negatif 1, maka kembali ke rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi Y1 nya min 1 ya. Y dikurangi min 1, kemudian M nya pakai 5 ini ya, M2, X dikurangi X1 nya ini min 4 ya. Y dikurangi min jadi plus ya, plus 1 di sini, pindah ruas kanan jadi min 1. Ini 5 kali X 5X, 5 kali ya, ini min jadi plus. Nah, 5 kali positif 4 itu 20. 20 dikurangi 1 diperoleh 19. Y sama dengan 5X plus 19. Nah, tadi ini sama dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, ini sama dengan Y sama dengan MX plus C, berarti M-nya 5, C-nya 19, sehingga M plus C sama dengan 5 ditambah 19, 24, maka jawabnya yang F. Oke. Ya. Jadi M tambah C ya tadi ya, M-nya 5, C-nya 19, 24. Oke. Lanjut yang terakhir 20. Jumlah dua bilangan caca adalah 60 dan selisih kedua bilangan tersebut 30. Bilangan yang terkecil adalah, nah, dua bilangan caca itu kita misalkan A dan B, jadi A ditambah B 60, selisihnya berarti dikurangi A dikurangi B 30. Nah, kita ini bilangan yang besar, B bilangan yang kecil. Nah, karena dicari yang B yang bilangan kecil, maka A-nya kita hilangkan, kita kurangkan, sehingga ini B dikurangi negatif jadi plus ya, jadinya 2B. 60 kurangi 30, 30, maka 2B 30, B-nya 15. Berarti bilangan yang terkecil ada 15, sehingga jawabnya yang E. Oke. Demikian pembahasan kita soal PS khususnya kelas 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Tetap setia di channel Amir Matika. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.